Shalom Sahabat GKI Cinere, bertemu lagi dengan saya Harnanda dalam Warta Tayang Panitia Paskah 2021. Saya berharap kita dapat makin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghayati dan mengalami ketaatan, pengorbanan, dan cinta kasih Kristus melalui penderitaan salib. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mengundang Sobat GKI Cinere untuk bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Jumat Agung ini bertema Mungkinkah Allah Telah Kalah akan dilayani oleh Pendeta Gus Bianto. Dalam ibadah Jumat Agung ini juga dilayangkan perjamuan kudus. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum mengikuti perjamuan kudus, jemaat diimbau untuk melakukan pemeriksaan diri dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan terlebih dahulu mengikuti sensora moron yang akan dilakukan pada ibadah Minggu Palmarum. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Cinere menghimbau agar jemaat mampu mempersiapkan roti atau bahan seperti biskuit dan anggur atau bahan sejenis seperti air dan juga teh untuk digunakan dalam pelayanan perjamuan kudus secara mandiri. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengadakan bahan tersebut, bisa mendaftarkan diri melalui hotline GKI Cinere di nomor 081 188 919 73 untuk mendapatkan pertolongan. Dan yang ketiga, karena perjamuan kudus seyogyanya dilakukan secara bersama-sama sebagai komunitas tubuh Kristus, maka kami menghimbau agar jemaat dapat mengikuti dan melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama dengan keluarga terdekat pada waktu yang bersamaan dengan seluruh jemaat GKI Cinere, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ketika ibadah Jumat Agung ditayangkan secara premier. Mari bersama kita mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dalam keheningan dan doa melalui liturgi menggunakan nyanyian dari Taize pada hari Sabtu 3 April 2021 yang akan tayang secara premier dalam YouTube channel GKI Cinere pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendukung peribadatan ini, kami mengundang Sobat GKI Cinere untuk mempersiapkan ruangan yang tenang dan minim pencahayaan, serta mengadakan dekorasi altar kecil berisi salib Kristus yang akan digunakan untuk doa di sekitar salib. Berikut kami berikan contoh dekorasi ruangan yang dapat dibuat oleh masing-masing keluarga. Setelah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdoa semalaman melalui media Zoom meeting yang akan mulai dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika para murid kehilangan sang guru yang berjuang melawan maut, mereka berkumpul bersama dalam sebuah ruangan. Dalam rasa sedih, ketakutan, dan kebingungan, hal yang dapat menolong dan menguatkan hidup beriman adalah doa. Karena itu, kami mengundang umat untuk bersama-sama berdoa dalam penantian akan Paskah sama seperti para murid yang berkumpul bersama pada waktu Yesus mati di salib. Mari bersama dengan para wanita yang berjalan ke kubur Yesus, kita merayakan dan menyambut Paskah dalam ibadah Paskah 2021 pada hari Minggu 4 April 2021 yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Paskah 2021 bertemakan menjadi manusia Paskah hidup dalam kepastian yang akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Dalam ibadah Paskah tahun 2021 ini, kita akan berjumpa dengan para tentara penjaga kubur Yesus. Juga kita melihat pergumulan Maria Magdalena yang begitu rindu meminyaki Yesus. Melalui liturgi yang dibuat secara khusus untuk menolong penghayatan kita akan Paskah. Demikian informasi Panitia Paskah 2021. Selamat memasuki masa Pekan Suci. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Kamis Putih bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita adalah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Malam itu, dalam keheningan Yesus membawa murid-muridnya pergi ke sebuah taman di seberang Sungai Kidron. Tak berselang lama, seorang murid, Yudas namanya, datang untuk menyerahkan dia. Sama dengan para prajurit dan penjaga bait Allah, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata, mereka menangkap Yesus. Simon Petrus maju dengan gagahnya di tengah ketegangan yang terjadi. Dihunusnya pedang, memutuskan telinga kanan Malkus. Tindakan Petrus disusul teguran hangat dari sang guru. Katanya, "Sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Karena cintanya pada dunia, sang anak domba Allah menghadapi salibnya. Dengan kerendahan hati, ia menanggung dosa dunia. Dengan lemah lembut, Yesus menyembuhkan telinga yang terputus. Dengan kasih yang lembut pula, ia datang ke dunia. Dengan kasih yang lembut, ia menyatakan segala perbuatan Bapa. Dengan kasih yang lembut, ia menyentuh hati semua insan.
Umat Tuhan, ibadah Kamis Putih ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari seorang berdosa, Kau pilih menjadi murid-Mu. Dari penjala ikan, Kau undang untuk menjadi penjala manusia. Aku mendengar banyak ajaran-Mu, kasih. Aku melihat banyak tindakan-Mu, mukjizat. Aku mengikuti-Mu dan belajar tentang cinta. Aku mengikuti-Mu dan belajar tentang iman. Ketika Engkau ditangkap, aku masih sesumbar. Dengan gagah berani kuhunus pedang memutus telinga seorang prajurit. Ketika itu aku bertindak sebagai mortir, siap mati untuk membela guruku. Ketika Yesus dibawa menghadap Hanas, aku berdiri di halaman istana imam besar bersama orang yang lain, menyaksikan persidangan-Mu. Aku ingat seorang wanita menghampiriku di tengah kerumunan. Kemudian bertanya, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Oh, aku begitu takut. Aku hanya mementingkan diriku. Aku hanya mementingkan keselamatanku. Dengan cepat ku katakan, "Bukan."
Hari menjadi makin larut. Udara dingin makin menusuk tulang. Aku ingat para penjaga mulai menyalakan api. Disitulah aku berusaha menghangatkan diriku. Entah apa yang kurasakan. Aku mengaku mencintai guruku. Aku mengaku setia kepadanya. Aku mengaku mentaati perintahnya. Namun aku hanya berani berdiam dan menatap dari kejauhan. Ketika melihat guruku terbelenggu, aku hanya terpaku bisu. Seseorang mengejutkanku dari keterpakuanku. Sebuah pertanyaan kembali kudengar. Bukankah kau juga seorang muridnya? Lagi-lagi untuk kedua kalinya aku menjawab bukan. Tak selang lama, seseorang kembali mengejutkanku. Bukankah engkau? Kulihat di taman itu bersama dengan dia. Kalian tahu apa jawabku? Bukan. Saat itu, ku ingat kata guruku. Aku sangat tidak layak. Aku sangat berdosa. Aku sangat mengecewakan dia. Padahal dia begitu mengasihiku. Lihat, sejak awal imanku ciut. Sejak awal aku hanya sesumbar dengan diriku. Sejak awal aku begitu sombong. Padahal aku gagal. Sejak awal hanya ego yang menguasaiku. Banyak murid guru seperti aku ini. Terlalu banyak sesumbar. Terlalu mementingkan ego. Katanya beriman dan siap berjuang. Tapi ternyata tidak pernah berani mengakui yang diimaninya. Go!
mari bersama kita bersatu hati menaikkan doa kita. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi. Tapi lihatlah apa yang sudah kami lakukan. Hawa nafsu menghalangi kami untuk mengasihi sesama. Kami berlomba-lomba memperkaya diri. Terkadang kami merendahkan orang lain untuk meninggikan diri. Kekuasaan, jabatan, prestasi membutakan mata hati kami sehingga kami rela melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Kami sibuk meratapi hidup padahal masih banyak orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan hidup kami. Ajar kami merendahkan hati untuk mau dibentuk. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Dia salahku, dosa-dosaku jadi mahkota dirimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu memikul bebanku. Salibnya, kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukaku ada namamu, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah karena kasih-Mu. Salibnya, kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Umat Tuhan, ingatlah pesan Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Karena itu hendaklah kita menjadi saluran kasih Kristus seperti yang dikehendakinya dimulai dari keluarga kita. Damai Tuhan senantiasa beserta kita. Kasih terindah
Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menyiapkan diri kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini, sehari sebelum kami merayakan kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanan Tuhan yang tak ternilai harganya, kami rindu mengawalinya dengan peribadatan Kamis Putih. Kami rindu belajar akan pesan dan perintah baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karenanya Tuhan, tolonglah dengan Roh Kudus Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk boleh memahami firman Tuhan, namun juga melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Biarlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi begitu berarti dan bermakna di dalam hidup kami. Ketika kami mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kami mau dan siap untuk dibentuk Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan rancangan firman Roh Kudus Tuhan. Engkau pakai hamba yang lemah ini sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bagikan kepada jemaat Tuhan di sini saat ini. Kami serahkan renungan kami sepenuhnya ke dalam cinta kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya untuk hidup dengan saling mengasihi.
Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat Tuhan, apa yang kita bayangkan ketika kita ngomong soal kemuliaan? Nah, barangkali yang terbayang di pikiran kita pertama-tama adalah soal sesuatu yang nilainya mahal, atau mungkin juga sesuatu yang sangat baik, atau bisa jadi suatu tindakan yang sangat heroik sehingga membuat hal tersebut menjadi begitu berkesan dan itu sangat-sangat mulia. Sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, kalau kita ngomong soal kemuliaan, maka kemuliaan itu memang identik dengan sesuatu yang menggambarkan keagungan, sesuatu yang menggambarkan kehormatan. Betul ya? Nah, menariknya hari ini ketika kita membaca bacaan kita, maka kemuliaan tidak dimaknai seperti itu menurut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencoba membongkar pemikiran, membongkar pemahaman akan kemuliaan seperti yang lazimnya kita pahami, seperti yang biasa kita pahami. Nah, perkataan Yesus yang hari ini kita baca tidak dapat kita lepaskan begitu saja dari serangkaian perikop yang mengiringinya. Ketika kita membaca teks ini, maka kita harus melihat teks ini sebagai sebuah keseluruhan, sebagai sebuah kesatuan rangkaian cerita, sehingga dengan demikian kita akan bisa lebih dalam memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan. Maka mari kita coba mundur sedikit ke belakang, gitu ya. Nah, sesaat sebelum Yesus menyampaikan kabar bahwa anak manusia ini akan dimuliakan, bacaan kita hari ini dia katakan anak manusia akan dimuliakan. Sesaat sebelum itu peristiwa apa yang terjadi? Saat itu Yesus sedang duduk bersama-sama dengan para muridnya untuk melakukan perjamuan makan. Nah, ini adalah perjamuan makan malam terakhir yang dilakukan Yesus dengan para murid sebelum peristiwa salib. Nah, umat Tuhan, pada peristiwa perjamuan makan ini ada sesuatu yang peristiwa besar yang biasa kita rayakan, biasa kita lakukan di dalam ibadah Kamis Putih. Sekalipun memang tahun ini kita tidak mengambil bagian itu atau tidak merayakan bagian itu, sangat terkenal yakni peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, itulah alur ceritanya. Mereka sedang makan bersama, kemudian terjadilah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid.
Setelah peristiwa itu ada dialog antara Yesus dan para murid, dan sampailah pada bagian ketika Yesus memperingatkan Yudas akan pengkhianatan yang segera akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah sekarang pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bukankah peristiwa sebelumnya ketika Yesus membasuh kaki para murid adalah sebuah peristiwa yang hina? Adalah peristiwa yang bisa dibilang jauh dari kemuliaan. Bayangkan seorang guru yang dihormati, seorang Tuhan, seorang Mesias mau memilih untuk melakukan pembasuhan kaki para murid. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para budak. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang dianggap sebagai kelas rendah, orang-orang yang tidak dianggap di dalam status sosial bermasyarakat, kini dilakukan oleh Yesus. Lalu pertanyaannya kan, kemuliaan seperti apa yang Yesus bicarakan? Bagaimana bisa ketika dia habis membasuh kaki, sebuah peristiwa yang hina, kemudian Yesus katakan anak manusia dimuliakan? Konsep kemuliaan seperti apa yang sedang Yesus katakan, yang sedang Yesus ajarkan? Nah, rupanya Bapak Ibu, kemuliaan bagi Yesus bukanlah tindakan heroik seperti yang selama ini mayoritas kita pahami. Kemuliaan menurut Yesus bukan ketika ia mendapat pujian. Kemuliaan menurut Yesus bukan ketika ia diagung-agungkan karena ia menjadi pahlawan yang super, yang mempesona begitu banyak hal, ada kehormatan di sana. Bukan. Kemuliaan menurut Yesus bukan hal itu. Yesus coba memaknai kemuliaan. Yesus melihat kemuliaan bukan dari apa yang dikerjakan, melainkan kemuliaan menurut Yesus dilihat dari dasar tindakan yang diperbuat. Kemuliaan menurut Yesus dilihat apa yang menjadi dasar dari sebuah tindakan mulia tersebut. Dan menurut Yesus, kemuliaan adalah soal tindakan cinta kasih. Kemuliaan bukan nama baik, bukan harta kekayaan, bukan sesuatu yang mengagumkan begitu banyak hal. Kemuliaan adalah tindakan cinta kasih. Mari kita lihat, bukankah baik peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para murid, dan peristiwa nanti besok hari Jumat yang akan kita rayakan ketika Yesus disalib? Bukankah kedua hal ini adalah dua hal yang sama-sama dianggap hina oleh manusia? Bukankah baik peristiwa pembasuhan kaki maupun peristiwa salib adalah dua hal yang menurut dunia jelek, menurut dunia jauh dari kemuliaan? Tapi dua hal ini, dua-duanya dilakukan sebagai bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Keduanya dikerjakan sebagai bukti bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus begitu mencintai manusia. Dan karena cintanya itu, maka ada tindakan kasih yang rela untuk berkorban. Apa yang dianggap hina oleh dunia dipandang mulia oleh Allah. Apa yang tidak dihargai oleh dunia, apa yang dicaci oleh dunia, apa yang tidak berarti oleh dunia, dipandang Allah bernilai, berarti, dan mulia. Nah, umat Tuhan, rupanya konsep kemuliaan yang seperti ini adalah sebuah konsep yang tidak mudah diterima oleh para murid kala itu. Kenapa? Karena sama seperti kita, para murid menghidupi satu pola pikir, sebuah konsep kemuliaan tradisional, konsep kemuliaan yang lama,
seperti mayoritas kita hidupi bahwa kemuliaan itu soal status quo, kemuliaan itu soal apresiasi dan pujian, kemuliaan adalah soal tindakan heroik. Dan karena itu konsep yang Tuhan Yesus bawa menjadi sebuah konsep yang rasanya waktu itu cukup sulit untuk dipahami oleh para murid. Nah, di sini kita kembali diingatkan bahwa lagi-lagi ketika kita ngomong soal ajaran Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus sering kali hadir dengan ajaran yang membawa sebuah konsep dan pemahaman lama menuju kepada pemahaman baru. Ada transformasi yang Tuhan Yesus minta ketika manusia belajar untuk taat, ketika manusia belajar untuk mengenal ajarannya. Karena ada perubahan dari konsep lama menuju kepada konsep baru. Konsep lama orang memahami kemuliaan itu sesuatu yang tersohor, kemuliaan itu sesuatu yang agung, kemuliaan itu sesuatu yang terhormat, kemuliaan itu sesuatu yang heroik. Tapi kini Yesus ajarkan kepada para murid, kemuliaan adalah tindakan cinta kasih yang tulus. Nah, oleh karenanya ketika kita coba perhatikan di ayat yang tadi kita baca, ayat 31 dan 32, sebenarnya menggambarkan hal yang berkesinambungan. Sayang sekali gitu ya, terjemahan bahasa Indonesia kita kurang jelas. Tapi kalau kita mau merujuk kepada terjemahan bahasa Inggris misalnya, maka pada ayat 31 ketika dikatakan sekarang anak manusia dimuliakan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris has been glorified. Sudah atau telah dimuliakan. Kondisi yang terjadi di masa lalu. Kemudian di ayat yang ke-32 dikatakan dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Apa yang mau dikatakan dari ayat 31 dan 32? Tindakan yang dahulu dikerjakan oleh Kristus. Yang paling dekat adalah ketika ia membasuh kaki para murid. Adalah tindakan yang membuat ia dimuliakan. Karena itu Kristus sudah dimuliakan. Ia sudah dipermuliakan. Tapi tindakan yang akan dilakukan Kristus yang saat itu belum dipahami oleh para murid, yakni kematiannya, juga adalah tindakan yang akan membuat ia makin dimuliakan. Menarik ya. Jadi ketika hal ini dikatakan Tuhan mau katakan bahwa baik yang lalu maupun yang akan datang yang akan kukerjakan, semua itu memuliakan Allah. Nah, konsep soal kemuliaan yang berdasar pada tindakan kasih, motivasi kasih di baliknya itu makin dipertegas ketika kita melihat ayat yang ke-34. Di situ dikatakan Yesus memberikan sebuah perintah baru. Tunggu dulu, apa perintah baru yang Yesus berikan di ayat yang ke-34? Perintah untuk saling mengasihi. Sebuah perintah yang sebenarnya sangat mudah untuk dipahami bahkan oleh anak kecil sekalipun, namun sangat menantang untuk bisa dikerjakan bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Perintah untuk saling mengasihi. Anak-anak pun bisa memahaminya, tapi tidak semua orang bisa mengerjakannya. Tapi persoalannya kan ini dibilang Tuhan perintah baru. Ya. Apakah perintah untuk saling mengasihi adalah perintah yang benar-benar baru di dalam kehidupan beriman? Nah, mari kita coba lihat, kita coba bandingkan gitu ya. Apa yang ditulis di dalam misalnya Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat yang ke-18 misalnya katakan begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi kalau gitu sebetulnya perintah baru yang Tuhan berikan itu kan bukan benar-benar baru. Perintah baru yang Tuhan Yesus katakan waktu itu bukan perintah yang benar-benar baru. Lalu apa yang menjadi ciri khas?
Apa yang membedakan antara yang sekarang, yang Tuhan Yesus berikan, dengan yang dulu, bahkan yang imamat sudah catat. Nah, umat Tuhan setidaknya ada 3 hal. 3 hal yang membedakan dan 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ketika Yesus memberikan perintah ini, maka Yesus memberikan sebuah model yang begitu jelas terhadap tindakan cinta kasih yang Ia inginkan. Yesus memberikan role model, gambaran, pola, contoh yang begitu gamblang tentang bagaimana mengasihi. Dia sebut seperti aku mengasihi kamu. Artinya, ketika kita ngomong soal mengasihi, ketika kita ngomong soal berbuat kasih, maka kiblat kita gitu ya. Orang Kristen juga punya kiblat. Kiblat kita adalah tindakan cinta kasih yang selama ini dilakukan. Adalah tindakan cinta kasih yang selama ini dihidupi oleh Tuhan Yesus. Maka kiblat orang Kristen di dalam berbuat segala sesuatu adalah kehidupan dan aksi yang dilakukan dan dikerjakan Yesus semasa hidupnya. Jelas, rule modelnya jelas. Kalau kamu mau mengasihi, maka mengasihilah seperti Yesus mengasihi. Nah, yang kedua, ketika Yesus ngomong soal tindakan cinta kasih, maka ini menjadi begitu spesifik karena tindakan cinta kasih yang Yesus inginkan pertama-tama harus dimulai dari persekutuan iman, dari komunitas iman. Tindakan cinta kasih yang dilakukan oleh orang-orang percaya harus diawali dari komunitasnya, dari orang-orang di sekitar kita yang secara spesifik dalam bahasa aslinya menjelaskan orang-orang seiman, orang-orang yang bersekutu bersama. Ini yang membedakan kekristenan dengan banyak ajaran lain. Karena kita dibangun bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi kita juga dipanggil untuk memiliki komunitas. Dan komunitas itu harus dijalin dalam ikatan cinta kasih yang kuat. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada para murid kala itu. Komunitas kecil, komunitas hidup beriman. Nah, umat Tuhan, memang di tengah era pandemi ini persoalan komunitas menjadi tantangan untuk kita. Karena rasanya kita sulit sekali berkomunitas. Gereja nggak pernah punya acara di gereja, gitu ya. Kalau online sih banyak. Gereja nggak pernah ketemu lagi. Yang bertemu hanya orang-orang sebagian. Kami-kami yang rutin melakukan tapping ibadah bertemu sering, gitu ya. Tapi rasanya jemaat banyak yang kangen nggak bisa ketemu di gereja. Umat Tuhan menjalin komunitas tidak boleh hancur ketika ada keterbatasan di sekitar kita. Komunitas cinta kasih Kristus itu seharusnya mengikat, melampaui setiap batas yang ada di antara kita. Maka sekalipun sekarang ini kita tidak bisa bertemu secara langsung setiap hari Minggu di gereja atau hari-hari lain dalam kegiatan lain, ingatlah untuk tetap berkomunitas. Caranya, sapalah teman kita, sapalah keluarga kita, secara rutin lakukan doa bersama, ikuti kegiatan online yang gereja coba adakan sebagai wadah supaya kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan. Dengan demikian kita memelihara komunitas. Nah, yang ketiga, ketika Yesus mengatakan perintah akan tindakan kasih, maka hal ini berarti sebuah perintah akan hukum yang begitu luas, hukum yang tidak berujung. Mengapa kok dibilang begitu? Adakah di antara kita yang bisa bilang, udah Kak, cukup, aku udah nggak pingin merasakan dikasihi? Orang yang galau sekalipun, nih anak-anak muda yang galau karena putus cinta pun masih pengen dikasihi.
Setiap orang ingin merasakan cinta kasih. Sudah dikasihi orang masih ingin merasakan lebih dan lebih lagi cinta kasih yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Maka tindakan cinta kasih juga demikian. Sama selaras dengan kebutuhan akan kasih yang tidak pernah berakhir. Maka kita juga tidak pernah berakhir untuk berbuat kasih. Jadi jangan pernah merasa cukup sudah mengasihi. Jangan pernah merasa cukup sudah berbuat baik. Jangan pernah merasa cukup sudah membagikan kasih Tuhan. Karena tidak ada akhir untuk tindakan cinta kasih. Itu harus selalu dikerjakan terus dan terus, terus dan terus. Mengapa? Karena tindakan cinta kasih yang kita miliki sekarang adalah anugerah cinta kasih dari Allah. Kemuliaan bukan keagungan dalam sebuah aksi-aksi heroik. Ingat, bagi Yesus kemuliaan adalah tindakan mengasihi. Tindakan kasih yang seperti apa? Tindakan kasih yang sudah diteladankannya sepanjang hidupnya. Kasih yang rendah hati. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang mengalahkan ego diri. Kasih yang tidak sesumbar. Kasih yang bertindak. Tindakan cinta kasih yang Yesus minta adalah loving action, bukan loving feeling. Sebuah aksi bukan sekedar rasa. Tidak cukup berhenti pada rasa, tapi harus dibuktikan di dalam aksi. Nah, hari ini panitia mengajak kita untuk melihat dalam liturgi yang kita rayakan bagaimana Petrus berjuang dengan tindakan cinta kasih. Ingat, Petrus memahami kemuliaan sebagai sesuatu yang heroik, sesuatu yang mengagumkan. Dan karena itu sejak awal ia begitu sesumbar dengan feelingnya, loving feelingnya ia ungkapkan. Ia bilang, aku akan setia Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ketika loving feelingnya ini dihadapkan dengan sebuah situasi sulit, maka tidak ada aksi apapun yang ia perbuat sebagai murid Yesus. Hari ini kita diajak untuk belajar dari Petrus, bahwa kemuliaan yang Tuhan Yesus kehendaki muncul ketika kita mau berbuat, ketika kita mampu bertindak. Nggak perlu sesumbar, buktikan saja. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ini juga sesumbar dan lebih mementingkan feeling kita ketimbang action kita? Kita bertindak dan berkata seolah-olah kita ini penuh kasih, seolah-olah kita rela berkorban seperti Kristus selalu berkorban untuk manusia dan orang yang dikasihinya. Tapi kita tidak pernah melakukan apapun sebenarnya. Kita peduli pada apa yang besar, apa yang membawa nama baik, apa yang membuat kita dipuji-puji orang. Tapi sebenarnya kita tidak pernah mau melakukan pengorbanan apapun. Bahkan kadang kita mengorbankan orang lain untuk jatuh demi nama yang tersohor. Loving action tidak memerlukan hal yang besar dan heroik. Loving action memerlukan niat dan kesungguhan hati melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Mari kita saksikan video berikut.
Loving action. Rasakan cinta kasih Allah. Alami cinta kasih itu. Dan terus bagikanlah cinta kasih itu. Sama seperti kebutuhan cinta yang tidak pernah berhenti. Maka jangan pernah berhenti untuk membagikan cinta kasih Allah dalam aksi yang nyata. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam suka duka hidup kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan mengorbankan diri, menderita di kayu salib, mati bagi kami. Tolong kami untuk bisa mengasihi-Mu. Tolong kami untuk bisa meneladani kasih Tuhan yang berkorban. Tolonglah kami ya Tuhan, terus bentuk kami semakin bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Engkau memberkati kami yang ada di sini. Engkau memberkati umat-Mu yang ada di sini. Setiap orang lawat ya Tuhan. Tolong dalam setiap pergumulan kami. Engkau yang menolong kami supaya kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan Tuhan, Engkau memberkati juga semua pendeta kami, Pendeta Agus dan keluarga, Pendeta Guntur dan keluarga, Penetua Elisa Bernike dan keluarga, dan seluruh penetua yang ada di GKI Cinere. Tuhan, memperlengkapi mereka. Tuhan, tambahkan hikmat di dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga jemaat di sini dapat dibangun imannya, kasihnya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Biar Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada di GKI Cinere. Tuhan memberkati sehingga semua yang mendapatkan pelayanan boleh merasakan kasih Tuhan. Dan secara khusus juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Tuhan, menolong kami untuk bisa saling bahu-membahu mengatasi kesulitan bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini. Berikan hikmat kepada Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat terendah di desa-desa ya Tuhan. Tolong mereka untuk memikirkan kepentingan rakyat. Tolong mereka untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tuhan, tolonglah kami juga dalam masa-masa ini supaya kami boleh mengikuti seluruh anjuran dari pemerintah. Tuhan, berkati seluruh proses vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung supaya boleh berlangsung dengan adil dan merata ya Tuhan. Semua lapisan masyarakat boleh menikmatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Doa ini kami naikkan melalui Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan telah menyatakan kemuliaan kasih-Nya. Oleh karena itu hiduplah di dalam kasih Tuhan, kasih yang mendamaikan, kasih yang menghidupkan. Mengapa Yesus
peluk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darah, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus menderita di darah, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Hiduplah di dalam kerendahan hati dan nyatakanlah kasih kemuliaan Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana,